Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yu'maru lan den perintahaken zuziban sapa wong kang duweni lari cilik zakaron iku lari lanang au unsa utawa wadon mumayyizun lari cilik mau mumayyizun kang wis pinter, yang dinamakan mumayyiz pinter bi ansoro kelawan yento dadi sapa mumayyiz bi ansoro kelawan yento dadi sapa bocah cilik ku mau yakulu iku mangan sapa bocah wayasrobulan ngombe sapa bocah wayastanji lan cewok sapa bocah wahdahu halis wijini bocah ai tegese wajib ala kullin ing atase saben-saben suci wong min abawaihi saking wong tua lurune siban wong tua lurune bocah wa in ala lan senajan mendur garis lurus ke atas sopo kullun min abawaihi summal wasiyi mongko kari-kari wong kang den wasiati wa ala malikir raqiqi lan ing atase wong kang duweni budak diperintah ayak murahu ing yento merintahaken sapa kullun min abawaihi terus malikir raqiq niku hu ing siban biha kelawan salat ai as-sholati tegesi salat walau qadaan lan senajan iku salat kang qada wa bi jami'i syurutiha lan kelawan sakabehane pira-pira syarati salat diperintah sholat dengan syarat-syaratnya sholat meskipun sholat itu sholat qadha li sab'in karena umur 7 tahun ai tegese ba'da sab'in ing dalam semarini umur 7 minas sinina saking pira-pira tahun ai tegese inda tamamiha ing dalam nalikane sempurnane sab'un minas sinin wa in mayyaza lan senajan wis pinter sapa siban qablahas ing dalam sadurungi sab'un minas sinin. Artinya anak laki-laki ataupun anak perempuan yang sudah mumayyiz, yang sudah pinter, yaitu anak laki-laki dan perempuan yang telah dapat makan, minum, beristinja dengan sendirinya, maka wajib atas kedua orang tuanya yang nasabnya sampai ke dalam garis lurus ke atas, orang tua, mak bapak, mbah, kakek, buyut, terus sampai ke atas. Mereka ini wajib memerintahkan kepada anak-anaknya dan juga orang yang telah diberi wasiat untuk memelihara anak itu. Umpama ada saudara kita yang meninggal, sebelum meninggal dia berwasiat, "Dek, kalau aku nanti mati, meninggal, tolong ponakanmu dijaga dan dipelihara dengan baik, didik dia dengan agama yang lurus." Maka orang yang diberi wasiat ini wajib, orang tua, kakek, nenek, buyut, orang yang diberi wasiat wajib untuk memerintahkan
anak-anak itu laki-laki atau perempuan supaya mengerjakan sholat walaupun itu sholat qadha. Nak, ayo sholat nak, udah subuh. Nak, ayo sholat nak, zuhur. Ayo sholat nak, asar. Ayo nak sholat maghrib. Nah, meskipun sholat qadha, nak kamu tadi tertidur, tidak sempat sholat, ayah juga lupa, terlalu sibuk kerja, ayo qadhain sholatmu. Lah meskipun sholat qadha diperintah anak-anak itu, diperintahkan untuk sholat meskipun sholat itu qadha dengan syarat-syaratnya. Syaratnya sholat itu bagaimana? Harus punya wudhu, harus menutup aurat dengan sempurna, terus menghadap kiblat. Jangan asal memerintah sholat. Anaknya diperintah sholat pakai rok mini, pakai celana pendek, tidak menutup aurat, dibiarkan aja, biarin aja dah, kan masih anak-anak. Meskipun masih anak-anak tapi harus dididik dari dini. Pakai kerudungmu yang benar, pakai rokmu yang benar, pakai sarung yang benar, auratmu sampai di sini. Ini tidak boleh kelihatan, ini tidak boleh kelihatan. Yang kelihatan hanyalah ini dan itu. Orang sholat itu harus suci dari hadas kecil, mari pipis, mari berak. Wudhu harus diajarkan itu. Wudhunya, syaratnya wudhu itu apa? Pakai air yang bersih, suci dan mensucikan. Harus ini, harus itu. Harus diajari. Itu tugas orang tua. Mak, bapak, kakek, nenek ke atas. Dan juga orang-orang yang telah diberi wasiat tadi. Kalau anak-anak tersebut sudah berumur 7 tahun sempurna, walaupun sebelum umur 7 tahun anak-anak tersebut telah mumayyiz. Kewajiban memerintah sholat seperti ini berlaku juga atas pemilik budak terhadap budaknya. Kalau kita punya budak, diperintah juga. Kalau ibarat sekarang umpama seorang juragan yang mempunyai anak buah, yang mempunyai pembantu, perintah pembantu kita, Bi, utawa paman, utawa kakak, ayo salat dulu yuk, berhenti dulu istirahat, sholat dulu, nanti kerjanya dilanjutkan. Setelah sholat, setelah istirahat, itu tugas kita sebagai juragan, tugas kita sebagai bos, bukan hanya mengurusi pekerjaan. Kenapa? Karena orang kalau meninggalkan sholat berarti bermaksiat kepada Allah. Kalau maksiat kepada Allah pasti nanti tempatnya di neraka. Lah masa kita tega melihat saudara kita masuk ke neraka? Itu yang ada dalam ajaran Islam. Bukan sok suci, bukan sok ustadz, bukan sok ngatur urusan orang. Tidak. Karena kalau orang tidak sholat itu pasti masuk neraka. Pasti itu sudah. Karena itu perintah Allah. Perintah yang paling pokok setelah syahadat. Masa kita tega melihat saudara kita masuk ke dalam jurang? Nah, kita tidak boleh egois. Sebagaimana kita tidak boleh egois, kita harus punya rasa empati melihat saudara-saudara kita yang hidup miskin, tidak bisa makan, yang dalam keadaan-keadaan susah. Harus perhatian kita. Begitu juga masalah akhirat. Sama, itulah ajaran Islam. Maka orang tua, orang yang diberi wasiat, bos-bos, juragan-juragan wajib memerintahkan anak-anaknya, anak buahnya, pembantunya, dan siapapun yang dalam kekuasaannya untuk mengerjakan sholat dan diajarkan pula syarat-syarat dan rukunnya. Meskipun sholat itu adalah sholat qadha. Jadi berat lah jadi orang tua itu berat. Harus perintah. Lalu bagaimana kalau orang tuanya sendiri tidak sholat? Wallahu a'lam bissawab. Allah, serahkan kepada Allah. Nah, maka jadi orang tua harus cak naring madura kudu ceremi. Ayo nak sholat nak, ayo sholat. Karena semua orang itu inginnya bebas. Inginnya bebas, tidak mau diatur orang. Loh, jangankan diatur orang, diatur Allah. Kalau bisa tidak mau kok, apalagi diatur orang.
Siapa lo mau ngatur-ngatur gua? Gitu. Sama Allah maunya enggak mau diatur. Manusia ini cenderung mengikuti hawa nafsunya. Nah, perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Wayam bagilan pantes ma'asi watil amri sertane sigot perintah at-tahdidu apa meden-medeni seyogianya juga bersamaan dengan perintah tersebut. Ayo nak sholat, ayo dik sholat, ayo bro sholat, diikutkan juga sedikit ancaman kekerasan. Ayo sholat. Kalau ndak sholat, awas, uang jajanmu tak potong. Kalau ndak sholat, tak pukul nanti. Ayo sholat. Ada nada menggeretak. Bukan, ayo sholat. Enggak mah, aku capek. Ya wis kalau capek tidur aja ya nak. Daripada nanti sakit. Lebih baik sakit di dunia daripada sakit di akhirat dipukul malaikat. Ini orang tua yang kadang-kadang agak stres. Banyak orang tua seperti itu. Kenapa anaknya kok enggak ngaji, enggak disuruh ngaji? Anaknya enggak mau, capek habis main bola. Ya wis kasihan aku. Ada orang seperti itu. Masya Allah. Dia lebih memilih capek di dunia daripada lebih memilih disiksa nanti di akhirat, masukkan ke neraka daripada capek-capek di dunia. Kalau capek di dunia hanya beberapa saat saja, diolesin balsem, dipijet, ya wis mari. Tapi nanti kalau digebuk oleh malaikat, wis gak mari-mari. Banyak, ini bukan omong kosong, banyak orang tua yang seperti itu. Kasihan. Biar tidur dah, biar istirahat. Anaknya ndak ngaji, dibiarin aja. Anaknya ndak sholat, dibiarin aja. Itu orang tua yang kasih sayangnya palsu. Kasih sayangnya palsu. Wa yudrabulan den pukul sapa sobi dorban kelawan pukulan ghairu mubarrihin kang uronatoni wujuban kelawan wajib mimman saking wong dzukira kang den sebut sapa man alaiha ing atase ninggal salat ai tegese ala tarkiha ing atase ninggal salat walau qadaan lan senajan iku salat qadha. Selain diperintah dengan nada keras, kalau anak itu meninggalkan salat dipukul wajib. Bukan anjuran. Wajib dipukul. Tapi pukulan yang tidak sampai melukai. Tidak memukul anggota badan yang bahaya seperti kepala, wajah, dada, perut. Jangan. Pukul anakmu kalau meninggalkan sholat itu wajib. Berarti kita sebagai orang tua kalau tidak mukul dosa. Kalau tidak mukul dosa. Oleh karena itu pantaslah orang-orang tua dulu itu ya Allah kalau sama anak-anaknya kalau meninggalkan sholat, kalau tidak ngaji dipukul. Nah kalau sekarang bahaya pukul-pukul seperti itu. Direkam, di video, di share, terkena pasal kekerasan terhadap anak. Padahal tidak, itu perintah agama. Yang penting tidak melukai, yang penting tidak mematikan. Karena pukulan itu adalah pukulan pembelajaran. Lihat anak-anak sekarang, mana ada yang sholat? Banyak yang tidak sholat. Sholat pun tidak serius. Meskipun sudah balik-balik, lihat saja di masjid-masjid, lihat saja di musola-musola. Sholat pun tidak serius. Ini karena akibat pendidikan yang tidak benar. Kalau mereka meninggalkan sholat, pukul. Wajib. Autar kisyartin utawa dipukul mau krono ninggal. Salah siji syarat min syurutiha sanging pira-pira syarate salat li asrin krana umur 10 tahun ai tegese ba'da istikmaliha ing dalem sempurnane umur 10 tahun. Jangankan meninggalkan salat, meninggalkan salah satu syaratnya salat saja. Salat ndak wudu, dipukul. Ayo wudu dulu. Wuduknya tidak benar, sholatnya tidak benar, dipukul. Kenapa? Berarti dia tidak mau belajar. Sudah diajarin, sudah ngajiin, sudah disekolahin, kok masih sembrono dalam melaksanakan sholat. Berarti dia tidak serius. Lah pemukulan ini agar anak itu jera, takut, dan mau serius. Lah ini yang jarang diterapkan oleh orang tua.
Kenapa? Ya wong tuweke dhewe gak sholat masalahnya. Ya itu yang jadi masalah. Umur 10 tahun kalau anak kita meninggalkan sholat, pukul dengan pukulan mendidik, pukulan sayang, bukan pukulan mematikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.